Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jalur pendaftaran yang pertama yang ada di tahap 1 ya. Jika kita lihat di jadwal, kita sekarang berada di masa pengambilan PIN ya, yaitu mulai dari tanggal 19 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Bagi calon peserta didik baru yang belum melakukan pengambilan PIN, silakan bisa melalui menu pra pendaftaran, kemudian ambil PIN, dan silakan dipilih sesuai dengan kategori yang sesuai. Misalnya saya akan cobakan pada lulusan Jatim tahun 2021. Maka cukup dengan memasukkan nomor NPSN, NISN, kemudian tanggal lahir, dan jangan lupa dicentang saya bukan robot, dan diakhiri dengan klik tombol login. Nah, jika muncul keterangan seperti ini, selamat, pengambilan PIN telah berhasil dilaksanakan, maka artinya PIN sudah berhasil didapatkan. Silakan dicatat, disimpan, yang nantinya PIN ini akan digunakan pada saat proses pendaftaran pada jalur yang diinginkan. Bagi calon peserta didik baru yang masih memiliki kendala dalam proses pengambilan PIN, silakan dilakukan proses pembetulan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh sistem. Dan jika dirasa dibutuhkan, silakan bisa berkoordinasi dengan panitia penyelenggara penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah. Ya, jadi nanti bisa berkoordinasi, menanyakan apa saja yang dibutuhkan dalam proses pengambilan PIN. Baik, kemudian jika kita lihat pada menu jadwal, tahapan berikutnya adalah setelah proses pengambilan PIN adalah proses pendaftaran jalur yang pertama, yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi hasil perlombaan dan atau penghargaan SMA dan SMK. Bisa kita lihat untuk rincian kegiatannya adalah mulai dari pendaftaran. Ini dimulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 online melalui laman ppdbjatim.net. Kemudian untuk proses verifikasi dan validasi oleh operator sekolah, ini dimulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021. Dan batas akhirnya adalah sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk proses pengumuman untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, jalur prestasi hasil perlombaan dan atau penghargaan untuk jenjang SMA dan SMK, ini adalah tanggal 7 Mei 2021 pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk proses konfirmasi oleh siswa yang diterima, ini disediakan pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini saya akan membahas melalui jalur afirmasi terlebih dahulu ya. Jadi jalur afirmasi ini jika kita lihat di menu ketentuan, ada ketentuan umum yang sifatnya ini berlaku untuk semua jalur pendaftaran. Kemudian untuk ketentuan khusus ini mengenai tahapan-tahapan mulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai dengan tahap 5, dan beberapa pengecualian ya bisa dibaca. Kemudian untuk afirmasi ya, ini bisa kita lihat ketentuan khusus ya melalui jalur afirmasi bisa dilihat di sini. Jadi jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru baik SMA maupun SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu, kemudian anak buru, dan penyandang disabilitas. Jadi untuk jalur afirmasi sekali lagi diperuntukkan untuk keluarga tidak mampu, anak buru, dan penyandang disabilitas. Kuota untuk jalur afirmasi ini totalnya ada 15% ya, dengan rincian 7% ini untuk keluarga tidak mampu, kemudian 5%-nya adalah anak buru, dan sisanya yaitu 3% adalah untuk penyandang disabilitas.
Kemudian untuk ketentuan jalur afirmasi ini untuk jenjang SMA, maka nanti berdasarkan domisili ya, baik itu nanti dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan. Ya, jadi ada keterangan yang berbatasan untuk jenjang SMA. Sedangkan untuk jenjang SMK ini nanti berdasarkan zona ya, domisili yaitu dalam zona ataupun di luar zona. Kemudian untuk kesempatan memilih sekolah yang dituju adalah untuk jalur afirmasi ini untuk SMA itu nanti dapat memilih satu sekolah yang dituju yang berada dalam zona ataupun luar zona yang berbatasan. Sedangkan untuk SMK ini diberikan kesempatan untuk memilih satu kompetensi keahlian saja ya di sekolah yang berada di dalam zona ataupun di luar zona. Jadi hanya diberikan satu kesempatan ataupun satu pilihan untuk sekolah yang akan dituju, baik SMA maupun SMK. Kemudian untuk keterangan yang lain bahwa jalur afirmasi ini dari yang keluarga tidak mampu ini nanti dapat dibuktikan dengan kartu-kartu sebagai berikut. Bisa berupa kartu KIP atau KIS atau KKS atau PKH atau KBBNT atau program bantuan pemerintah daerah yang lain. Ya, kemudian sebagai bukti keikutsertaan ini nanti bisa dicek ya, bisa kita lihat di juknis yang diedarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya dari Dinas Pendidikan. Ada keterangan bahwa untuk KIP ini bisa dilihat di situs pip.kemdikbud.go.id. Sedangkan untuk KIS, KKS, PKH, kemudian KBBNT, kemudian yang terakhir adalah bantuan sosial tunai, ini bisa dicek di laman dtks.kemensos.go.id. Ya, ini akan saya contohkan. Untuk tampilan PIP kemdikbud.go.id adalah sebagai berikut ya. Jadi seperti ini. Ini adalah laman resmi pip.kemdikbud.go.id program Indonesia Pintar. Nah, di sini nanti calon peserta didik baru bisa istilahnya cek ya, cek data apakah termasuk penerima PIP atau tidak. Jadi cukup dengan masukkan nomor NISN, kemudian tanggal lahir dan nama ibu kandung, kemudian diklik tombol cari. Nanti akan ada muncul keterangan bahwa dinyatakan sebagai penerima atau tidak. Oke, kemudian untuk yang dari Kemensos ya, baik KIS maupun KKS ataupun yang lain bisa dicek di laman dtks.kemensos.go.id. Oke, kemudian saya lanjutkan ke PPDB Jatim tadi. Jadi bisa dibuktikan dengan beberapa bukti tadi ya, beberapa fotokopi kartu istilahnya sebagai bukti pendukung bahwa merupakan keluarga tidak mampu. Nah, kemudian jika beberapa kartu yang dipersyaratkan ini tidak dipunyai, jika memang betul-betul merupakan keluarga tidak mampu, bisa digantikan dengan poin nomor 6 yang seperti ini. Jadi apabila poin nomor 5 tidak terpenuhi, dapat menggunakan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Jadi nanti ada stempel kepala desa atau lurah ya yang bisa disertakan dalam proses pendaftaran jalur afirmasi. Kemudian untuk khusus yang dari keluarga buruh, selain bukti-bukti yang di atas tadi juga bisa menambahkan ini ya, yaitu surat tanda atau surat keterangan keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki oleh orang tua ataupun walinya. Ya, jadi sekali lagi untuk yang khusus untuk jalur keluarga buruh bisa menambahkan surat atau tanda keanggotaan asosiasi buruh. Kemudian selanjutnya, calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak buruh wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua peserta didik baru
yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Jadi diharapkan nanti tidak ada proses pemalsuan di dalam proses pendaftaran jalur afirmasi ini. Kemudian poin nomor 9, dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada nomor 8, ini nanti pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang poin 10, pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf yang sebelumnya, ini nanti dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi jangan sampai itu dilakukan ya. Kemudian nomor 11, calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas. Ini diperuntukkan bagi calon peserta didik kategori disabilitas yang ringan dan mempunyai hasil asesmen awal yaitu asesmen fisik atau psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik oleh psikolog, psikiater, dokter spesialis atau kepala sekolah asal yang menerangkan bahwa kelompok difabel siswa ini telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP ataupun SMP LB. Ya, jadi ini khusus untuk yang penyandang disabilitas. Kemudian layanan bagi penyandang disabilitas ini diprioritaskan pada sekolah yang sudah ditunjuk sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sekolah lain dapat menerima calon peserta didik baru sesuai dengan layanan yang ada. Kemudian nomor 13, dalam hal calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi yang melalui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemda, maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan sebagai berikut ya. Jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Ya, jadi prioritas utamanya adalah yang terdekat dengan sekolah. Dan dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, misalnya belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam kuota jalur zonasi untuk jenjang SMA dan dimasukkan kuota jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Jadi untuk jalur afirmasi ini kuotanya adalah 15%. Jika masih belum terpenuhi, maka sisanya akan dimasukkan pada jalur pendaftaran jalur zonasi untuk yang SMA atau untuk jalur prestasi nilai akademik untuk yang jenjang SMK. Jadi ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi calon peserta didik baru yang akan mendaftar pada jalur afirmasi ya. Jadi silakan dipersiapkan betul apa-apa yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran sehingga nanti pada tanggal yang sudah ditentukan yaitu tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 maka proses pendaftarannya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai PPDB Jatim tahun 2021-2022 untuk jenjang SMA SMK, terutama informasi tentang pendaftaran jalur afirmasi yang kuotanya adalah 15%. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa bagi yang pertama kali berkunjung silakan mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian like, share informasi ini kepada siapapun jika dirasa bermanfaat. Sampaikan pertanyaan ataupun request di kolom komentar. Dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tegakkan Panji FM.